Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Satria. Baik, sebelum memulai pelajaran IPS pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Siapa hari ini yang tidak masuk? Zaidan, Zikri. Oke, Zikri. Kenapa sakit? Zaidan. Izin. Oke, baik ya. Hari ini kita akan bahas materi baru pada pagi hari ini, kaitannya dengan hubungan ekonomi dengan konsep yang ada di dalam antar ruang. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ice breakingnya tepuk 1-2. Oke ya. Ice breakingnya tepuk 1-2. Siap semua ya? Siap? Siap. Oke. Baik. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Tuh. Kurang fokus lagi. Kalau ada kata tepuknya, itu masa tepuk ya. Oke. Tepuk 3. 1. Oh. Fokus. Kalau Bapak bilang nggak ada kata tepuknya, ya, nggak usah tepuk. Oke, tepuk 1, 2. Wah, Davi nggak fokus. Oke, tepuk 3, 1, 2. Fokus. Oke, 1, 2, 3, 2, tepuk 2, 1, 2, tepuk 2, tepuk 3, 3. Nah, oke. Baik, ya. Hari ini kita akan pelajari materi hubungan antar ruang terhadap konsep ekonomi. Ya, Bapak akan berikan kalian ya post test terlebih pretest terlebih dahulu kepada kalian sejauh mana nanti pengetahuan awal kalian terkait dengan materi ini. Oke, silakan dibuka handphonenya. Ya, Bapak kirim ke Satria ya. Bapak kirim ke Satria linknya. Oke, tunggu sebentar. Kita kirim linknya ke Satria. Satria coba chat Bapak. Atau langsung masuk lewat sini aja ya. Bisa? Masukin kodenya ya. Masukin kode quizisnya. Oke, sudah?
Go. Masuk ke kode bisnisnya. Oke, sudah masuk semua belum? Oke, kita mulai ya. Sebentar, ada gangguan jaringan. Oke, sudah? Silakan, kerjakan. Oke, waktunya 4 menit saja buat pretest. Oke, silakan. Oke ya. Waktunya 3 menit lagi buat pretest. Oke ya, waktunya 1 menit lagi. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di pertemuan hari ini ya, dengan model pembelajaran
Product Based Learning atau PBL, kalian pertemuan hari ini akan dapat menjelaskan hubungan ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi konsep ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam secara cermat. Dan yang terakhir, kalian nanti dapat menyajikan hasil diskusi tentang pemanfaatan sumber daya pada kegiatan ekonomi dengan percaya diri serta bertanggung jawab. Oke ya. Kemudian manfaat kalian mempelajari materi ini adalah kalian nanti akan tahu apa sumber daya alam yang ada di Indonesia dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan tepat dan berguna untuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, kemudian teknik untuk penilaiannya nanti ada penilaian diskusi ya, kemudian dan presentasi. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai. Bapak minta sekarang kalian mengamati gambar infografis yang ada di depan kalian ini. Oke. Ya, coba dilihat, diperhatikan. Oke, judulnya apa ini? Melestarikan alam, melestarikan masa depan. Oke. Nah, kita lihat di sini, coba ya, amati dulu. Oke ya. Nah, kita lihat di sini, industri primer berbasis sumber daya alam itu menghasilkan berapa lapangan pekerjaan? Berapa? Hah? 8,8 juta. Oke. Kemudian manfaat atau pendapatan terhadap PDB nasional itu berapa persen dari industri sumber daya alam? 16,6%. Kemudian industri berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan, berapa yang menciptakan lapangan kerja? Ada berapa? Ada 8,6 juta. Kemudian pendapatan terhadap PDB nasional berapa persen? Oke, 13,7%. Baik ya. Jadi itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Indonesia mengalami kerugian berapa miliar per hari? Karena apa? Akibat apa? Akibat penebangan liar dengan penebangan kayu liar. Itu dia Indonesia 83 miliar per hari akibat dari penebangan liar. Gitu. Jadi inilah data kita terkait dengan sumber daya alam yang memang kita harus jadikan sebagai sumber ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, terkait dengan ekonomi ya, Bapak akan tunjukkan di sini. Oke. Nah, terkait kebutuhan, kalian masih ingat kan? Kebutuhan itu terbagi atas berapa? Atas apa? Atas primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita lihat nih. Salah satu kebutuhan primer manusia apa sih? Sandang, pangan, dan papan. Gitu ya. Nah, sandang itu kan apa? Makanan atau pakaian? Pakaian. Pangan, makanan. Ya. Nah, kita di sini sekarang sangat dimudahkan dengan apa yang ada pada hari ini. Kita mau beli sesuatu, ya, entah itu makanan, pakaian, kemudian juga terkait dengan barang-barang lain, kita bisa beli di mana? Di toko online. Ya. Mudah kan sekarang? Mudah ya. Lewat e-commerce yang sudah ada di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian
Oke ya. Tapi apakah kamu pernah berpikir proses-proses apa yang dialami oleh pakaian atau makanan yang kamu terima dari toko online tersebut? Misal, kamu beli baju batik beli baju batik dengan motif terang bulan di mana? Di Pekalongan, ya. Sedangkan kamu berada di Jakarta. Nah, otomatis toko yang berada di Pekalongan nggak mungkin kan langsung nganterin ke Jakarta. Dia butuh apa namanya? Ya, jasa pengiriman. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketergantungan antar ruang, gitu ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya, oke. Kita lihat potensi ekonomi digital di Indonesia, ya. Nah, kaitan dengan potensi ekonomi digital di Indonesia itu sangat tinggi sekali potensinya. Sekarang banyak sekali startup yang muncul di Indonesia dan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan di sektor ekonomi digital. Ya, karena apa? Karena sekarang kebutuhan konsumsi atau kebutuhan ekonomi itu mereka selalu melalui apa? Online. Sekarang sudah apa-apa online, belanja online, naik kendaraan online, pesan makanan online, ya. Nah, sampai minjam uang pun ya bisa online, gitu kan? Nah, itu nggak boleh, itu riba, ya. Baik. Nah, kemudian nanti ketika kalian lihat datanya di atas, gitu ya, kalian akan cari nanti melalui diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan berikan LKPD kepada kalian, gitu ya. Nah, terkait dengan mengamati contoh pemanfaatan sumber daya alam kegiatan ekonomi, gitu ya. Kemudian juga nanti kalian akan mendiskusikan tentang sumber daya apa ya yang terjadi pada gambar yang ada di sini. Misalnya tadi kan ada sumber daya apa? Ada sumber daya pertanian, kemudian ada sumber daya perikanan. Nanti kalian tinggal masukkan di dalam LKPD yang ada di sini ya. Nah, kemudian di sini ada medianya lagi di sini. Ada media infografis. Nanti kalian tinggal isi sesuai dengan info ya yang ada di infografis yang ada di gambar ini. Ya, yang ada di lembar kerja ini ya. Oke, kemudian juga di sini ada infografis lain. Gitu ya, ada infografis lain terkait dengan perikanan ya, sektor perikanan di Indonesia. Oke ya, kemudian nanti kalian merumuskan pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik, silakan bentuk kelompoknya sama seperti kemarin saja. Oke. Oke ya, silakan. Oke, silakan. Ayo, buat kelompok. Ayo, dibuat kelompok langsung. Berempat-empat aja. Berempat.
Oke, baik, sudah semua. Kalau sudah, Bapak akan setelkan video. Ya. Sebentar. Yuk, dikondisikan dulu. Sebentar, masih loading. Lima kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar. Benar dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia Dulu ya, sebentar ya. Oke, udah. Oke ya. Jadi kalau dalam video di atas tadi kita punya 5 kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Hutan. Terus apa lagi? Apa lagi? Laut. Iya, laut ya. Kemudian apa lagi? Lahan. Ya, lahan pertanian itu kita sangat luas sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan lahan perikanan itu jelas lebih besar lahan laut kita, sumber daya perikanan kita sangat besar sekali. Oke, untuk mendiskusikannya, Bapak akan bagikan LKPD kepada kelompok kalian masing-masing ya. Oke. Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan oleh Pak Fajar. Oke ya. Baik, jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya, terus anggotanya siapa saja, baca petunjuk belajarnya, kemudian ikuti langkah-langkah kegiatan yang ada di sini, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada 3 lembar di sini. Ya, silakan bisa cari sumber referensinya di internet atau di buku paket kalian. Oke, selamat bekerja.
Ini udah izin kan? Di sini nih, kamu amatin dulu. Dan nah, di sini kamu akan munculkan permasalahan. Nah, apa yang kamu ini lihat? Yang terjadi pada gambar tersebut apa? Nah, jelasin alur kegiatannya. Misalnya tadi sumber pertanian produksi ya. Kemudian selanjutnya yang ini ya, perikanan ya. Oke. Sampai misalnya ikan itu sampai ke masyarakat itu seperti apa? Oke ya. Oke. Oke. Coba lihat. Nih, nanti kamu pastikan ininya ya, datanya itu sesuai dengan yang ada di infografis ini gitu ya. Nah, jangan sampai salah, harus teliti membacanya. Itu. Yang ini udah. Yang halaman keduanya. Nah, ini juga jangan lupa kerjaan dulu yang ini ya. Oke. Coba ada di belakang. Oke. Nanti dijelasin ya alur kegiatannya apa aja. Sumber daya pertanian tuh alur kegiatannya kayak gimana. Kemudian sumber daya perikanan tuh seperti apa. Ya, ini cari komoditas pertanian terbanyak diekspor sesuai dengan data yang ada di sini ya. Kalian harus bisa membaca data. Kemudian ini juga sama ya. Oke, silakan. Oke. Coba kelompok Ersa lihat. Nanti dijelasin ya apa kegiatannya apa aja gitu ya di pertanian dan perikanan. Nah, ini nanti tinggal diisi sesuai dengan apa yang ada di infografis. Kemudian, nah ini juga sama. Ini kalau ini data perikanan unggulan. Kemudian di sini apa saja yang menjadi unggulan di setiap wilayah. Ya. Baik. Ya, langsung dikerjain. Waktunya masih banyak ya. Waktunya masih banyak.
Oke, ya. Dikerjain. Sudah sampai mana? Yang nomor apa namanya? Yang mana sih namanya? Yang ini. Yang gambar, yang infografis ini harus benar-benar dilihat secara teliti ya. Yang ini, yang apa? Daftar komoditas yang diekspor. Itu harus benar-benar dilihat, jangan sampai salah data. Sama seperti halnya yang ini, yang perikanan. Ya jangan sampai salah kalian membaca datanya. Ya. Kelompoknya Ersa sudah sampai mana? Nomor 2. Kelompoknya Yusuf sudah sampai mana? Sudah lagi Oke, lanjut ya. Oke. Apa? Bisa? Sampai ke pasar deh ya. Sampai ke pasar itu dia sampai mana?
Oke, kalau nggak ketemu cari sumbernya di internet ya, nggak hanya di buku paket aja, internet banyak. Yuk, besok gimana ini? Coba lihat. Hah? Nah, ini. Masih ada yang ya, waktunya buat diskusi masih banyak ya, jadi dimanfaatkan karena itu sangat kompleks ini ya, LKPD-nya. Infografisnya kalian pastikan kalian baca dengan baik, pahami dengan baik informasi-informasi yang ada di dalam media infografis tersebut. Sayur. Ya, waktunya masih banyak, silakan dikerjain.
Burger laut satu. Wilayah penghasil ikan tuna. Ini adalah Ini ada Riau. Riau. Ini adalah Iya. Pijet ya. Biar ditulis lagi tuh. Rumuskan pemanfaatan. Suaranya ya.
Oke, sudah semua? Dikit lagi. Oke. Ya, Bapak kasih waktu dikit lagi. Ya. Ini udah bisa? Ini kan kita terus Pak. Ya, tulis Pertanian. Produksi mendengar manfaat akan produksi.
Oke, sudah ya. Kita sekarang diskusi ya. Oke, baik. Oke, mulai dari kelompok 3 dulu boleh. Kelompok 3 kelompok biasa. Oke ya. Sekarang kelompok biasa silakan presentasikan. Ya. Yang nomor 2 yang memunculkan permasalahan, silakan. Apa yang hasil diskusi dari Elsa? Silakan berdiri. Dari kelompok Elsa. Kalau dari kelompok kami, yang pertama itu pemanfaatan lahan untuk pertanian yang akan membuat ekonomi orang terutama petani akan menjadi baik. Kalau kegiatan ekonomi pertanian padi, yaitu petani mulai menanam padi di sawah sampai dengan memanennya. Kedua, petani menjual hasil panen ke KUD atau tengkulak, lalu dijual di pasar atau toko, kelontong atau swalayan dan sebagainya. Terakhir, padi yang sudah menjadi beras dan dijual di pasar atau toko dibeli oleh konsumen. Gambar kedua yaitu ikan yang terus berkembang biak lalu ditangkap oleh nelayan dan dijadikan makanan akan membuat ekonomi menjadi stabil. Lalu kegiatan ekonomi perikanan yaitu pertama, ikan berkembang biak. Kedua, nelayan menangkap ikan lalu ditimbang. Yang terakhir, para nelayan menjual ikan di pasar untuk konsumen. Oke, coba dikonfirm dengan jawaban kelompok 2, silakan. Dibuka, jawab sekali biar jelas. Kalau dari kelompok kami, yang nomor pertama itu pemanfaatan sumber daya pertanian. Alurnya itu ada produksi, yaitu petani menanam padi dan menghasilkan beras. Lalu ada distribusi, beras yang sudah dibersihkan didistribusikan ke pasar, supermarket atau toko. Dan ada konsumsi, yaitu masyarakat membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dan nomor 2 ada pemanfaatan sumber daya perikanan. Ada 3 alur dari sumber daya perikanan, yaitu ada produksi, nelayan menangkap ikan di laut, distribusi, ikan didistribusikan ke pasar atau toko, dan konsumsi, masyarakat membeli ikan untuk dikonsumsi. Oke, silakan kelompok 1 boleh dipaparkan hasil presentasinya. Menurut hasil diskusi kami untuk pemanfaatan sumber daya pertanian, yaitu pertama ada produksi. Para petani mulai menanam padi di sawah sampai dengan memanennya. Lalu kedua distribusi. Petani menjual hasil panen ke KUD atau tengkulak, lalu dijual di pasar-pasar atau toko kelontong, swalayan dan sebagainya. Lalu padi yang sudah menjadi beras dan dijual di pasar atau toko dibeli oleh konsumen. Sedangkan untuk pemanfaatan sumber daya perikanan, pertama produksinya nelayan menangkap ikan di laut atau membudidayakan tambak ikan. Lalu ikan segar didistribusikan ke toko, pasar atau supermarket. Kemudian masyarakat membeli ikan di toko ikan untuk dikonsumsi. Oke, silakan kelompok berikutnya. Jawaban dari kami, contoh pemanfaatan pertanian adalah 1. Bahan makanan pokok orang Indonesia selain nasi adalah digunakan sebagai bahan pakan ternak. 3. Diolah menjadi tepung serta bahan baku industri. Contoh pemanfaatannya perikanannya adalah rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan domestik. Nomor 2 adalah terumbu karang sebagai wahana rekreasi bahari. 3 adalah mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Oke, good. Oke, sekarang nomor 3 kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Coba yang kelompok 2 sebutkan yang ada di formulir sini. Komoditas pertanian yang terbaik diekspor adalah bawang merah. Komoditas benih terbanyak yang diekspor adalah benih hortikultura. Komoditas buah terbaik yang diekspor adalah buah mangga. Oke, betul? Betul ya? Oke. Coba sekarang kelompok 2 yang perikanan. Kelompok 3 maaf, perikanan. Oke,
Oke, silakan jelas. Yang ini? Iya. Ini. Oke. Koordinat unggulan kelautan Indonesia, rumput laut, tuna, udang, dan kepiting rajungan. Lanjut. Kondisi laut terikat atau di dunia adalah 1 rumput laut, 2 tuna. Ada lagi. Udah. Oh ya. Wilayah penghasil rumput laut Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Wilayah penghasilan ikan tuna Riau, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku, Papua Barat. Oke, good. Baik. Oke, sekarang kita akan coba satukan kembali penguatan kita terkait dengan materi ini. Oke ya. Oke, yang pertama kegiatan pertanian. Kita lihat kegiatan pertanian ini sedang bertani apa? Padi ya. Padi itu habis dipanen itu diapain lagi setelah dipanen? Digiling. Ya, kemudian diambil berasnya ya. Kemudian diapain lagi? Didistribusikan kemana biasanya? Ke tengkulak dulu ya. Ya, tengkulak dulu tuh biasanya. Kan baru kemudian didistribusikan ke ya, oke ya. Kemudian perikanan. Kalau perikanan bagaimana tadi? Ditangkap dulu ikannya. Ya, kemudian dibawa kemana? Ke pelelangan ikan biasanya ya. Ke pelelangan ikan, baru dari pelelangan ikan didistribusikan ke toko-toko atau ke pasar sampai akhirnya nanti masyarakat membeli ikan tersebut di pasar. Oke ya, itulah alur kegiatan ekonomi dari sumber daya di sektor pertanian dan perikanan. Kemudian kita lihat lagi infografis yang ada di sini. Oke, kita lihat di sini komoditas pertanian yang terbanyak diekspor apa? Lihat datanya yang paling banyak apa? Yang bawang merah berapa ton? 5.600 ton. Pintar. Kemudian komoditas benih yang terbanyak diekspor apa? Benih apa? Benih? Oke, benih hortikultura. Ini didistribusikan ke 10 negara di dunia. Kemudian yang terakhir di sini komoditas buah terbanyak yang diekspor apa? Mangga. Berapa ton mangga? 100 ton. Diekspor kemana? Oke, pintar, good. Oke, sekarang perikanan. Oke ya, sekarang kita lihat di sini komoditas unggulan kelautan Indonesia. Yang pertama ada apa? Ada rumput laut, tuna, udang, sama kepiting dan rajungan. Oke, yang berikutnya komoditas laut peringkat 1 dunia. Rumput laut. Ya, kemudian wilayah penghasil rumput laut di mana? Good, oke ya. Terakhir, wilayah penghasil ikan tuna. Sulawesi Selatan, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Utara. Oke, baik. Itulah poin yang muncul dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kita sudah tadi melihat bagaimana sektor pertanian dan perikanan sebagai kita memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kegiatan ekonomi. Baik ya, itulah yang tadi kita diskusikan. Sekarang untuk bisa memastikan dan kalian dapat menguasai materi kita pada hari ini, kita akan lihat di post test. Ya, silakan buka handphonenya untuk kalian mengerjakan post test. Linknya sama seperti tadi, tinggal dibuka saja. Oke, ada di depan ya kodenya. Silakan dimasukkan kode basisnya. Delapan 811-563 ya, 811-563 811-563.
Oke, sudah masuk. Oke, silakan dikerjakan. Ya, waktunya 5 menit ya buat proses ini. Oke, selesai ya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba, ya. Sudah disimpan lagi handphone ya. Baik. Sekarang kita akan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kalian sudah mencari apa saja? Alur kegiatan ekonomi di sektor apa? Pertanian dan perikanan. Kemudian yang kedua, tadi kalian melihat jenis ya ekspor yang sering atau paling banyak diekspor di yang berasal dari negara kita. Ada apa tadi? Ada bawang merah ya, ada bawang merah, kemudian ada benih multikultura. Kemudian di perikanan kita juga kaya dengan negara pengekspor ikan ya. Salah satunya apa? Ada sumber daya rumput laut, kemudian ikan tuna, kemudian apa lagi? Udang dan rajungan, juga kepiting. Ya, jadi kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara kaya dengan sumber daya alamnya yang kita harus manfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya. Guna apa? Untuk mensejahterakan masyarakat ya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Oke, sekarang Bapak minta kita refleksi apa yang kalian sudah dapatkan tadi. Coba Ersa, tadi kamu sudah mencari apa saja tadi? Apakah sudah jawaban itu sudah terjawab semua atau belum? Sudah ya. Tadi lihat apa aja tadi? Sumbernya di mana aja tadi? Dari Google. Dari buku paket juga ya? Oke. Kemudian siapa lagi yang mau kasih refleksi? Coba, Naufal. Tadi apa ada kesulitannya di mana? Untuk kesulitan tidak ada karena kami secara kelompok bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil dari pembelajaran. Oke, baik. Ya, baik. Alhamdulillah kalau semuanya sudah bisa berdiskusi dengan baik, bekerja dengan baik dalam mendiskusikan apa yang menjadi tugas kalian pada pagi hari ini, dan semuanya itu akan Bapak nilai proses kalian berdiskusi sampai tadi kalian presentasi. Baik, ya. Materi selanjutnya nanti kalian akan membahas tentang sumber daya lain terkait dengan sumber daya modal. Ya, sumber daya modal untuk pertemuan selanjutnya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan dirapikan kembali mejanya, kemudian buku-bukunya untuk nanti pelajaran selanjutnya.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.